warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fepi Penggalawati dengan NPM 192436. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Kitchen, karya Yoshimoto Banana. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi UAS mata kuliah komunikasi bisnis. Nah, sebelumnya saya akan meresensikan dulu sebuah buku ini yang baru beberapa bulan saya beli ke belakang, yang ditulis oleh sastrawan Jepang bernama Yoshimoto Banana. Dalam buku Kitchen sendiri ini mengisahkan tentang seorang yang bernama Sakura Mikage. Sakura Mikage yang dari kecil ditinggal oleh kedua orang tuanya dan hidup bersama neneknya. Ketika beranjak dewasa, neneknya pun meninggalkannya sehingga Mikage hidup seorang diri, hidup sebatang kara. Karena kesebatang karan itu, Mikage merasa depresi dan merasa bahwa dunia itu tidak adil untuknya. Baginya itu tidak adil. Tapi selang beberapa saat kemudian, Mikage bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Yuichi. Yuichi adalah seorang pemuda yang bekerja paruh waktu di sebuah toko bunga langganan neneknya. Karena melihat kesedihan Mikage, Yuichi pun mengajak Mikage untuk tinggal di rumahnya bersama ibunya yang bernama Eriko. Akhirnya, Mikage pun tinggal di kediaman Yuichi. Ketika sampai di kediaman Yuichi, Mikage merasakan kehangatan seperti ketika Mikage masih memiliki keluarga. Kehilangan keluarga memang menyakitkan bagi Mikage, tapi dia mendapatkan keluarga baru lagi. Dan dari situlah mungkin judul Kitchen itu diangkat menurut saya, karena si tokoh tersebut memang menyukai ruangan yang bernama dapur. Dia sangat menyukai dapur sampai setiap malam itu tidurnya itu di dapur. Jadi si tokoh memang mencintai dapur karena dia juga mempunyai cita-cita untuk menjadi juru masak. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena ibunya Yuichi yang bernama Eriko ternyata harus meninggalkan juga Yuichi. Ia mati karena dibunuh oleh seorang yang menyukainya. Dia ditusuk tepat di dadanya sehingga dia langsung mati di jalan ketika saat pulang bekerja. Dan akhirnya Yuichi dan Mikage merasakan kehilangan keluarga dan orang-orang yang dicintainya. Sampai akhirnya Yuichi depresi dan Yuichi benar-benar ingin mengakhiri hidupnya. Mikage datang sama-sama menolong, seperti Yuichi datang kepada Mikage waktu pertama kali Mikage kehilangan neneknya. Pada akhirnya mereka hanya merasakan kehilangan, tapi tidak sampai di situ. Mereka tetap melanjutkan hidup dan terus berjuang. Mereka saling berinteraksi dengan baik, dan Mikage yang sangat mencintai dapur ini menjadi seorang juru masak dan juga mengikuti les memasak. Menurut saya novel ini sangat bagus dan alur ceritanya juga baik, mudah dicerna dan dipahami juga gitu. Buku ini berisi 223 halaman dari penerbitnya itu penerbit Haru yang baru diterjemahkan bulan Maret atau April ke belakang. Untuk seri Kitchen sendiri, di buku Kitchen ini sendiri bukan hanya cerita kitchen, tapi ada dua novela di dalam buku ini. Yang keduanya itu adalah Moonlight Shadow. Ini juga adalah Moonlight Shadow yang menyelipkan sebuah cerita sama tentang kehilangan juga. Kelebihan dari buku Kitchen ini itu covernya bagus dan ini tidak keras, jadi untuk membuat para pembaca itu lebih mudah untuk membacanya gitu. Kalau keras kan kadang susah belokinnya gitu. Dan kata-katanya itu benar-benar meresap ke hati, mudah dipahami juga. Dan ini bagus bukunya. Kalau untuk kelemahannya sendiri, ini untuk seri Kitchen menurut saya tuh endingnya agak menggantung karena
Mungkin kalian diceritakan di sini karena menceritakan tentang si tokohnya aja, tapi nggak diceritakan lagi soal kedepannya bagaimana gitu. Jadi cuman sampai si tokoh berusaha bangkit dari kehilangan, udah gitu aja. Tapi ini menurut saya kelebihannya lebih banyak daripada kekurangannya. Mungkin segini saja untuk resensi buku Kitchen yang saya bawakan pada kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kurang informatif. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.